Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Kami sekarang sedang berada di Sungai Perak di Kuala Kangsar. Ada Urdu itu artinya urusan dunia yang belum selesai lagi. Secara pasti kita ke Kuala Kangsar atau kemana saja tempat-tempat yang kita kunjungi, mesti diantara daripada target yang kita targetkan adalah tempat-tempat yang indah dan cantik. Jadi keindahan dan kecantikan ini memang merupakan satu target, merupakan salah satu daripada sasaran atau diantara daripada matlamat yang kita targetkan dalam hidup. Kita inginkan keindahan, kita inginkan kecantikan, kelengkapan, kesempurnaan, yang tentunya naluri tiap insan akan tergugah, terpesona tiap menyaksikan keindahan yang indah, kecantikan yang cantik, lebih-lebih lagi dengan keindahan alam yang secara semula jadi, yang menunjukkan atas leluasa kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertitik tolak daripada keindahan, daripada yang indah dan juga daripada kecantikan yang cantik, maka merupakan satu perkara yang mustahab, perkara yang sewajarnya kalau kita sudah dapat memilih-milah, membeza-bezakan antara keindahan dengan keindahan, antara kecantikan dengan kecantikan, maka jangan sampai dengan kita tidak pandai memilih keindahan yang indah dan kecantikan yang cantik yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya, tidak hanya untuk sementara waktu dalam hitungan tahun, yang sebenarnya untuk dalam hitungan tahun pun suatu perkara yang menggugah hati dan perasaan dengan kecantikan dan juga dengan keindahannya, apalagi kalau dalam jangka yang berkepanjangan. Kadang-kadang dengan kita singgah di satu tempat mana-mana saja, kita duduk di sana mungkin tidak lebih daripada dalam 1-2 hari. Itu pun ternyata dengan kita nak cari tempat yang nyaman, yang selesa, yang indah, yang bagus, yang aman, dan itu pasti. Setakat 1 hari, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan seumur hidup. Kita cari yang pemandangannya indah, yang pemandangannya cantik, yang boleh memberikan ketenangan dan ketentraman kepada kita, dan juga yang boleh untuk memberikan kenikmatan yang memenuhi naluri hasrat dan kemauan kita. Oke, ke tempat rekreasi atas matlamat tujuan apa saja. Pergi ke tepi-tepi pantai atas matlamat dan tujuan apa saja. Kalau hanya setakat mandi, jadi di rumah pun kita boleh mandi. Apa susah-susah kita pergi ke pantai? Apa susah-susah dengan kita bermalam di hotel bagus, di rumah pun kita boleh tidur. Jadi martabatnya bukan tidur, martabatnya bukan mandi, martabatnya bukan untuk membeli belah. Yang kita martabatkan itu adalah keindahan dan kecantikannya, membuat mungkin kita akan mendapatkan suatu ide-ide yang bagus, kita akan mendapatkan suasana ketenangan, ketentraman, yang sehingga setelah kita balik daripada lokasi tempat
atau dengan setelah kita menyaksikan keindahan tadi itu akan membuat kita pun juga jadi semangat. Jadi ada mood, ada semangat, ada keinginan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, maka kalau begitu hakikatnya yang kita sanggup belanja banyak, sanggup menempuh jarak jauh, dan juga dengan waktu yang banyak, pengorbanan yang banyak, maka jangan sampai untuk mendapatkan yang lebih banyak dengan pengorbanan yang sedikit, yaitu kehidupan yang abadi nanti di sisi Allah. Di dunia ini, duduk 1 hari saja, katakan saja dengan kita nak pergi ke Kuala Kangsar, kalau kita duduk di KL, kalau kita duduk di Terengganu, pergi Kuala Kangsar atau pergi ke Melaka, misalnya nak pergi ke Zoo Melaka, jauh tuh kalau dari Kelantan, daripada Terengganu atau juga daripada Perak. Duduk di Perak, di Kuala Kangsar atau duduk di Melaka, takkan 1 hari aja, 2 hari lah paling lama. Lepas itu kita patah balik. Keindahan yang sekejap tadi itu ternyata kita tebus, kita usaha, kita dapatkan dengan pengorbanan yang banyak, pengorbanan dengan waktu, dengan duit, dengan tenaga, sampai kita tinggalkan urusan kita di office untuk kita datang ke tempat rekreasi. Sekejapnya, pengorbanan yang banyak untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Nih, tengok nih sedikit ya. Nah, inilah asa nih kami makan. Nah, tuh ABC, cendol, lasa, itu rujak. Oke, dah nampak dah. Oke, tak apa, nak tunjuk je, biar situ teringin juga. Walaupun talat lalu sedap sangat, tapi insyaAllah sedap lah. Abi belum coba lagi. Nanti kami singgah mau makan ya, tengok udah pukul 12. Karena Abi tak ada cakap apa-apa tadi itu, tak dan beritahu nak cuti, jadi tak apa lebih cakap sekejap. Nah, minta maaf. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, nak buat makan sedap bagaimana? Antara 2 pilihan. Jadi kita buat sendiri. Buat sendiri kita sukati nak tambah berapa kali, nak makan berapa kali pun tak kisah. Jadi dengan kita makan berkali-kali pun tak ada masalah, sebab kita masak. Tapi untuk beli bahannya, ini bawang, ini keret, ini kentang, bawang putih, tumbuk, dipotong, diracik, digulai, digoreng. Ya Allah, susah juga aja. Nah, buat nasi mandi kalau begini caranya. Ya memang susah lah. Yang paling sedap tuh makannya berjam-jam, 3, 4, 5 jam. Kalau kita perhatikan kita masak di rumah 3, 4 jam baru dapat kita nikmati makanan. Makan aja, tak kena pun. Tak ada jauh-jauh. 2, 3, 4 jam kita masak sampai dapat kita makan. Lama mana kita makan? Adakah makan berjam-jam? Tak ada. Makan sekali-sekali aja dalam 15 menit, itu makan paling lama. Kalau 20 menit kena kita sambil simpan, sekejap ya. Masya Allah. Jadi waktu kita yang kita gunakan untuk kita beli peralatan dapur tadi itu, sampai dapat kita masak, sampai kita nikmati hidangan dan sajiannya, yang cuma hanya 10 menit, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, tegang lagi, ini sedap tak sedap, garamnya coba lagi, kurang sedikit, bagi gula, bukanlah gula, bagi garam, bagi garam. Nah, tambah garam sedikit, supaya rasa memang betul-betul memuaskan. Ayo, bergambar tuh, agar gambar kita nampak cantik. Masa menggambarnya itu sekejap saja, tapi persiapannya, pengantin pada masa dibuatkan pelamen. Orang buat pelamen itu tak cukup sejam, berhari-hari, kadang-kadang 2-3 hari persiapan tuh buat pelamen. Sandingnya sekejap ya, tak ada sanding sampai berjam-jam. Untuk kapan sanding di situ? Lebih mendingan kita bersanding di bilik tidur. Nah, itu kan hakikat yang sebenarnya. Nah, ada orang dulu bersanding di pelamen sampai betul tengah jam, betul tengah hari, tak ada. Jadi yang anak ingin simpulkan, poin penting di dunia kita sanggup mengorbankan yang banyak untuk kenikmatan yang sedikit, kenikmatan yang sementara waktu. Takkan kita tidak mampu untuk berkorban yang sedikit, korbankan waktu, tenaga, harta, benda, kekuatan, pikiran, ilmu dan lain sebagainya
untuk kita mendapatkan yang abadi nanti selama-lamanya di sisi Allah di dalam surga. Itu saja yang Abi nak kongsikan. Jadi kalau sudah pandai memilih-milah, kalau suka memilih-milih, suka tanah, ini cantik nih, tak cantik pun, itu tak lawa mana, itu tak indah mana, ada lagi yang lebih cantik. Tapi kalau pandai memilih-milah macam tu, jangan sampai tidak pandai memilih-milah dan memilih yang tercantik untuk penempatan yang abadi dengan kita nanti di dalam surga. Bermula dengan alam barzah, kita ingin ke alam barzah yang sejauh mata memandang. Ini kawasan Nabi akan pusing. Nah, kawasan Sungai Perak, ada jembatan, ada banglo, kami di tempat gerai-gerai makan sini dengan laksa apa segala macam, sini kami berada. Jadi kalau sudah tahu dan sudah pandai memilih yang cantik dan indah, jangan tidak memilih yang terindah dan yang tercantik untuk masa depan kita yang abadi nanti di dalam surga. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya, penggemar majelis ilmu, majelis zikir dan juga majelis tafakuh, nanti kita akan berjumpa pada petang hari dalam pukul 6. Pukul 6, bukan pukul 5.30, pukul 6. Kita akan jumpa kembali nanti pada pukul 6 dengan pengajian kitab Sunan Tirmidzi. Abi doakan dan juga doakan kami semuanya agar urusan Urdu ini selesai dengan mudah dan nyaman, dan juga agar dengan kita semuanya Allah karuniakan yang terbaik dunia dan akhirat, saadah di dunia, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Abi keburu-buru nak berhenti sebab dah nak makan laksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam.